Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pio Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun. Pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni mewujudkan kedamaian. Mewujudkan kedamaian itu harus diawali dengan kehendak yang baik, yang berwujud kekuatan kasih, persahabatan, persaudaraan, dan juga berpikir positif. Semua faktor kehendak baik itu yang akan menjadi dasar untuk bertahan dan menang dari kekuatan-kekuatan destruktif, seperti contohnya adalah radikalisme. Maka dari itu bangsa Indonesia perlu untuk mengembangkan kehendak baik, karena dengan pluralisme yang beragam akan menjadi modal untuk mewujudkan kedamaian di dunia. Lalu bagaimana wujud konkret untuk mewujudkan kedamaian itu sendiri? Selanjutnya akan kita bahas dengan narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Haji Faisal Nasar bin Madi, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan ini merupakan pertemuan pertama kali kita dengan jenengan di program Setetes Embun, nggih? Betul. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan Ustadz, ini berkaitan dengan tema yang akan kita angkat pada episode kali ini terkait dengan mewujudkan kedamaian. Sebenarnya apa yang menjadi wujud konkret untuk bisa kita ambil langkah dengan mewujudkan kedamaian tersebut? Kami persilahkan Ustadz untuk memberikan pemaparan bagi kita semua. Ya, damai. Arti damai itu lepas dari konflik. Tidak ada konflik, hidup dengan tenang, itu adalah kedamaian yang ada pada masing-masing kita. Yang kedua, kedamaian jiwa kita itu dengan dibantu dengan spiritual, keagamaan yang tinggi akan lebih menciptakan kedamaian. Hal lain yang kami ingatkan, kedamaian hati pribadi kita dulu ya, nanti betul bermasyarakat atau bernegara, adalah orang yang hidup dengan penuh qanaah, cukup, puas hati dengan yang ada, tidak ada iri, tidak ada dengki, hasud dengan orang lain. Tenang hidup kita penuh dengan kedamaian. Itu damai yang saya maksud. Kedua, kedamaian kita dengan pihak lain. Kedamaian kita dengan pihak lain, kalau kita termakan oleh iri dengki itu sehingga cemburu dengan pihak lain, maka kedamaian akan hilang. Hidupnya akan panas karena ingin menyaingi yang lain. Nanti ini pun akan mengakibatkan pada konflik. Hal lain, pertama kedamaian pribadi kita, yaitu kembali qanaah tadi yang saya sebutkan. Kita nerimo dengan apa yang ada. Kita sayangkan banyak orang yang memahami rezeki itu adalah uang. Betul. Materi. Ukurannya materi. Ya, padahal itu tidak benar. Ya. Kehidupan rezeki itu banyak hal. Kita bisa hidup sehat. Rezeki dari Allah. Ya. Punya anak yang saleh, rezeki dari Allah. Betul. Ya, anak kita lulus ujian, rezeki dari Allah. Anak kita tidak malas, rezeki dari Allah. Kalau ukurannya materi, tidak sedikit orang yang bermateri, tadi hidupnya tidak damai. Kerja keras sehari semalam, ya, tapi gelisah. Karena spiritualnya agak rendah, keagamannya agak rendah. Dan tidak sedikit pula orang yang baca materi, anaknya mengganggu, anaknya terlibat narkoba, minuman keras dan seterusnya. Jadi
Yang saya maksud kehidupan yang penuh dengan kedamaian adalah yang hati kita tulus bersih. Kedua, menerima apa adanya segala pemberian Allah. Kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ini satu hal ya. Khususnya kedamaian kita dengan diri kita sendiri, dengan masyarakat sekitar kita. Islam dari al-Islam, dari aslama yuslimu, menyerahkan diri, pasrah. Kalau dari as-silmu itu kedamaian juga. As-salam, damai. Nah, kalau selamat, keselamatan. Arti Islam sendiri dari akar damai, kedamaian. Al-Islam itu sendiri. Jadi dalam bermasyarakat, ini tadi pribadi ya, dari personal kita dalam kehidupan pribadi kita. Dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu kedamaian juga. Mau tahu dengan tetangga sebelah. Ya, Islam banyak mengajarkan kedamaian, kehidupan yang penuh damai dalam bermasyarakat. Contohnya, karena itu ada pepatah mengatakan, ajar qoblad dar. Lihat dulu tetangganya, baru pilih rumah. Jangan asal pilih rumah. Kita pilih tetangga, pilih rumah itu, lihat kanan kirinya. Itu manusia-manusia yang cinta damai, tidak. Itu ada pepatah mengatakan demikian ya. Atau kadang-kadang kita milih yang dekat masjid. Betul. Iya, jauh dari masjid dari rumah kita yang akan kita beli. Itu jadi pertimbangan. Kenapa? Untuk mendapatkan kedamaian, hidup tenang. Ya. Kalau di daerah yang ya kondisi masyarakatnya tidak bisa menciptakan kedamaian, untuk apa hidup kita di situ? Ya, ini. Karena itu ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan ini harus ada kedamaian dengan pihak tetangga kita, dengan yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menjalin silaturahmi dengan kerabatnya. Kita hidup di dunia tanpa menjalin silaturahmi dengan kerabat, gersang kehidupan itu. Tapi kalau kita baik dengan saudara, ponakan, dengan orang tua kita, hubungan baik, indah dan penuh kedamaian. Ada hadis lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia menghormati tamunya. Kenapa? Untuk silaturahmi. Dengan tamu kita hormat. Sewaktu-waktu mungkin kita berkunjung ke rumah orang tersebut. Hadis lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia menghormati tetangganya. Kenapa? Untuk menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat. Ya. Ini terkait arti kedamaian hidup kita. Hidup itu tidak semata-mata kita dalam kehidupan ibadah kita itu hanya vertikal saja kepada Allah, namun horizontal, hablum minnasnya pun harus ada. Kalau hablum minallah ada, spiritual kita kepada Allah baik, dan hablum minnasnya baik, insya Allah akan dapatkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ini dari sisi kehidupan bermasyarakat. Sampai-sampai hadis Nabi mengatakan, al-ibtisam sedekah, senyum itu adalah sedekah. Itu pun bagian dari sedekah yang penuh dengan kedamaian. Ini hal-hal yang merusak ini kadang-kadang ada merusak kedamaian antar kita. Pertama dari penyakit-penyakit hati ini. Betul. Hasud, iri, dengki, tetangganya punya ini, punya mobil baru, kita panas. betul. Hasud, dengki, hidupnya tidak akan penuh panas. Tidak ada kedamaian dia. Tetangga punya ini dan seterusnya. Ukurannya materi. Itu orang-orang yang ukurannya materi. Penyakit-penyakit hati. Iya, sampai
iyyakum wal hasada, ini sabda Rasul, fa innal hasada kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah dengan hasud, karena hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini jadi atau memaksakan kehendak kita pada pihak lain akan menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Kemudian dalam berbangsa dan bernegara ini, yang dalam berbangsa dan negara, pendiri atau founding fathers kita, pendiri daripada Republik Indonesia ini, orang-orang arif dan bijak. Kemudian ada tokoh-tokoh besar, para kiai, para ustadz, ada semua di situ dari pendiri itu, dan melahirkan kehidupan yang mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Bagaimana menciptakan kedamaian ini? Mereka membuat kesepakatan dengan falsafah Pancasilanya dan Undang-Undang 45-nya itu pun untuk menciptakan kedamaian dan melahirkan aturan demi aturan yang masing-masing untuk mempertahankan kedamaian antar ini, baik dari segi budaya yang bermacam-macam, baik dari sisi adat istiadatnya maupun agamanya. Banyak aturan-aturan untuk tujuannya apa? Menciptakan kedamaian dan kehidupan berbangsa dan negara. Ada aturan kalau itu sudah umat beragama tidak boleh berdakwah di situ atau melakukan mengganggu keharmonisan antar umat beragama, itu bisa dituntut dalam dianggap melanggar. Semuanya itu diciptakan untuk kedamaian dalam rangka berbangsa dan negara. Kita pun umat Islam pun ajaran-ajarannya penuh dengan kedamaian. Contohnya yang pasti bisa kita terapkan dalam kehidupan Indonesia ini, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam dengan paksa. Ya, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ini untuk menciptakan kedamaian. Tidak boleh ada orang masuk Islam karena terpaksa. Ini di ajaran Islam ini sudah 14 abad lebih yang lalu ada. Bukan baru lahir. Itu jadi toleransi. Yang saya sayangkan, ada beberapa pihak dalam internal umat Islam sendiri kadang-kadang sering menciptakan ketidakharmonisan atau tidak bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat ini, karena kita ketahui dalam ajaran Islam ada ayat-ayat yang final dan ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang dimungkinkan ada penafsiran berbeda. Itu terjadi sehingga lahirlah madhab-madhab. Ulama-ulama besar dulu punya pemikiran yang berbeda dari ulama yang lain. Betul. Sehingga lahirnya ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali dan imam-imam lainnya. Mereka hidup damai. Bukan karena perbedaan itu terus mereka bertengkar, tidak. Betul. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan dia jadi ulama besar Imam Syafi'i karena berbeda dengan gurunya. Adakah Imam Syafi'i tidak hormat dengan gurunya? Oh, sangat hormat. Bahwa perbedaan tidak menjadi masalah. Imam Ahmad banyak belajar ke Imam Syafi'i dan punya pendapat berbeda dari Imam Syafi'i. Adakah mereka bertengkar? Beliau bertengkar? Tidak ada. Justru kedamaian hubungan baik antar dua insan ini yang agung terwujud dalam kehidupan mereka. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sakit, dikunjungi oleh gurunya Imam Syafi'i. Karena sakitnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ikut sakit. Terdengarlah Imam Syafi'i sakit, maka Ahmad bin Hanbal bergegas ke rumah Imam Syafi'i menyinggung, loh kamu sudah sehat? Iya, soal itu saya sudah sehat juga. Jadi cinta bukan dibenturkan. Banyak sekarang membenturkan. Pokoknya kalau tidak sependapat dengan saya salah. Nah ini. Betul. Padahal di situ masih dimungkinkan berbeda
dan masing-masing punya alasan dan dalil yang dipegang. Betul sekali. Ini kadang-kadang kedamaian antar kita diganggu oleh sikap-sikap kurang toleran dengan perbedaan. Ini merusak perdamaian juga. Dalam berbangsa dan negara juga, begitu juga kalau kita memojokkan suku lain, agama lain, ya. Dan saya yakin semua agama yang ada di Indonesia ini menganjurkan adanya kedamaian dan perdamaian antar warga, antar bangsa Indonesia ini sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan terkait arti kedamaian secara pribadi maupun bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Baik Ustadz, ini penjelasan yang cukup menarik karena memang kedamaian itu sangat luas dan dimulai dari hati kita dulu, dimulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan begitu ya Ustadz. Berarti sebenarnya kedamaian itu bukan sesuatu yang abstrak ataupun utopis ya Ustadz ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diraih atau hanya bersifat khayalan sebenarnya kedamaian itu, tapi sebenarnya bisa dibentuk begitu ya Ustadz ya. Lalu tolak ukur sebenarnya kedamaian yang pasti bisa kita nilai, oh ini sebuah kedamaian, sebuah bentuk kedamaian itu bagaimana Ustaz? Kalau untuk pribadi, untuk sebagai seorang pribadi mewujudkan kedamaian dalam hati kita, yaitu kembali hendaknya kita nilai-nilai spiritual itu hendaknya kita raih. Kan? Ibadah kita ditingkatkan. Betul. Apapun yang diberikan pada Allah pada kita terima. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kita terima apa yang diberikan Allah. Terima. Banyak orang di desa, ya ini orang-orang terima di desa. Yang kota ini kadang-kadang cenderung agak hedonis ya, serba hidupnya. Orang petani-petani itu pergi sama pulang, itu makan puhu, makan telo, nikmat. Mereka buka baju di bawah pohon bambu, bisa tidur nyenyak. Bisa. Kita lihat, wah ini orang bisa tidurnya. Adakah kita bisa setenang itu? Jarang sekali. Jangan kita maunya ber-AC, ya. Hidupnya ukurannya ya serba hedonis itu, serba materialistik. Nah, itu Pak, orang yang berjiwa damai bagi saya, itu ukurannya menerima. Jadi tidak gerundel. Betul. Orang yang kurang bersyukur dia akan gerundel selamanya. Dan ini Ustaz, kalau misalkan menjadikan sebuah sifat menerima itu kita ukur dari kepandaian ataupun kecerdasan seseorang, apakah itu tepat? Ketika mereka semakin pandai, apakah bisa dipastikan mereka bisa menerima? Tidak pasti. Orang kampung itu tingkat pendidikannya kita tahu, kan? Tapi jiwa qanaah mereka ada. Qanaah orang kampung, jiwa menerima dengan apanya, damai. Jadi orang kampung itu, ya bisa kita lihat lah. Kalau sering ke kampung ibu, kamu lihat seorang kampung itu, orang yang di pelosok itu, saya lihat indahnya sekali, indah kehidupannya, ya. Tenang, ya. Kadang-kadang di bahasa Jawa itu semangat tak pangan kumpul, damai, ya. Kadang-kadang di teras rumahnya sore-sore bisa berkopi, sudah taruh kampung sampai merokok itu. Hidupnya tenang mereka. Kadang-kadang di kehidupan di kota-kota besar, kehidupan yang dikejar-kejar yang sifatnya materi. Berangkat pagi, pulang sampai malam. Apalagi di Jakarta itu, orang pulang kantor itu jam 4-5 sore itu pulang kantor itu termasuk awal sekali lihat kejar-kejar naik KRL ke Bogor. Kadang kerjanya Jakarta, rumahnya di Bogor, sampai rumah jam 8, mungkin anaknya udah tidur. Kesempatan untuk bertemu anaknya kecil, ya. Jadi ukuran kedamaian itu tidak pasti diraih oleh orang-orang yang tidak pasti. Dipadai orang-orang yang pendidikan tinggi atau orang yang punya materi. Baik Ustaz,
Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita memiliki atau mengusahakan memiliki sifat untuk menerima, tapi bukan berarti kita dilarang untuk memiliki ambisi, ya Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bercita-cita setinggi langit. Silakan. Bekerja keras tetap tidak mengurangi kerja keras. Jadi walaupun memang tadi Ustadz ada satu hal yang menarik ketika kita memiliki sesuatu mungkin ataupun berlawanan, kebalikannya tetangga kita memiliki sesuatu, kita iri, kita panas begitu. Iya. Apakah sebuah kewajiban juga bagi kita melakukan hal-hal untuk menghindari itu? Misalkan biar gak panas, mending saya nggak beli sesuatu dulu nih. Tidak. Ya beli silakan kalau memang sudah ada waktunya, punya uangnya, silakan beli. Tapi jangan dipaksakan. Karena yang berbahaya ini kalau dipaksakan, belum waktunya, tapi dia memaksakan. Ini terus terang tidak bagus, tidak bagus dan suasananya panas dengan tetangga ya. Dan banyak sekali Ustadz bermunculan saat ini di media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kita menggali informasi lebih banyak, lebih jauh. Tapi justru dengan adanya media sosial ini, orang-orang justru semakin tinggi tensinya. Ya. Gampang tersulut, begitu. Apakah memang ini didesain seperti itu atau memang masyarakat kita yang tidak bisa beradaptasi? Ya, medsos ini memang pengaruhnya besar ya. Betul. Merubah pola hidup kita ya. Yang akhirnya tidak perlu belanja, akhirnya belanja. Betul. Karena ada tawaran-tawarannya. Tawaran-tawaran dari berbagai macam aplikasi itu, beli ini. Kadang-kadang disitulah dituntut kepandaian kita untuk mengendalikan diri. Nah, ya mana yang butuh, mana keinginan. Ya, keinginan itu tekan. Kalau itu kebutuhan mutlak kita dahulukan. Betul. Ini keinginan hendaknya ditekan. Jangan ikuti nafsu untuk beli itu belanja. Betul. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah beli. Ya, memang medsos sekarang sangat mudah berubah pola hidup seseorang. Berikut juga dengan informasi yang mungkin ini belum pasti, tapi seseorang langsung menjudge bahwa ini salah ataupun benar. Mereka beradu argumen di situ, debat kusir bahkan itu. Kadang-kadang kita termakan juga kadang-kadang. Betul. Kita termakan. Dalam sisi agama, manusia yang suka menyebarkan berita bohong itu ya perbuatan yang melanggar ketentuan agama, termasuk dosa. Ya, termasuk dosa itu hendaknya kita check and recheck. Jadi harus hati-hati tidak termakan oleh hasutan-hasutan. Insya Allah dengan akal yang jernih dan sehat, kita akan bisa menimbang atau menimini berita betul. Mustahil bisa kalau kita tenang, tidak mudah termakan. Dengan akal sehat kita bisa lihat ini hoax ini. Betul. Bisa. Terkadang memang kita mudah terpancing. Satu orang tidak setuju, kita ikut-ikut tidak setuju, walaupun itu belum tentu benar, atau belum tentu salah juga. Karena seperti yang Ustadz katakan tadi bahwasanya benar atau salah itu kadang kita tidak tahu. Seperti halnya perbedaan guru-guru dan ulama kita terdahulu. Mereka justru damai dengan perbedaan itu sendiri. Damai dengan perbedaan itu. Betul. Jadi bukan alasan perbedaan itu untuk memecah belah tentunya. Merusak kedamaian antar kita ya. Betul. Dan mungkin ya kita harus bagi semua pihak hendaknya meningkatkan wawasan keagamaannya. Betul. Jangan cukup dengan satu informasi dan memahami peta perbedaan antar ulama. Kalau hal itu memang ada perbedaan, ya silakan tetap dengan kearifan untuk menghadapi perbedaan antar ulama itu. Tidak perlu memvonis pihak lain. Saya yang paling benar, pihak lain paling salah. Dan kita harus sadari juga bahwa bangsa Indonesia ini sangat pluralis. Karena antar internal umat sendiri kadang ada beberapa pihak atau pemikiran ya berbeda. Apalagi antar umat beragama. Betul. Sudah memang tidak bisa disamakan. Jadi toleransi beragama itu tetap harus ada. Cuma memahami makna toleransi
atau ya tidak berarti kita harus mencampur adukkan antara ajaran agama. Ya nanti hari ini saya paksa orang Kristen masuk masjid, minggu depan kita harus Ikut ke gereja. itu bukan toleransi namanya, itu merusak malah. Setelah Islam mengajarkan lakum dinukum waliyaddin, ya agamamu silakan, jangan ganggu. Toleransi wujudnya adalah tidak mengganggu mereka beribadah, orang agama lain. Betul. Ini ya, kalau kita mengganggu, contohnya Umar bin Khattab sendiri, waktu itu beliau membebaskan Masjidil Aqsa, dan orang Kristiani mengasihkan kunci pintu Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab. Tatkala waktu sholat tiba, Umar cari tempat sholat, bingung. Orang-orang pendeta Kristen mengatakan, silakan sholat di gereja kan, ada tempat. Jangan. Dipaksa Umar tidak mau, tidak. Kenapa? Saya khawatir umat setelahku nanti menguasai gereja ini ya. Nah, karena ketidakfahaman ala agama. Betul. Begitu tingginya toleransi tunjukkan kita. Oleh Umar bin Khattab memahami. Ya, jadi inti toleransi beragama itu tidak boleh mengganggu. Bukan campur adukkan ajarannya. Tidak boleh mengganggu mereka beribadah, melaksanakan kewajiban mereka, itu intinya. Betul. Itu untuk menciptakan kedamaian antar. Begitu juga dalam berbangsa bernegara ini pun banyak partai, ya. Ya begitu juga. Kita bolehlah berkompetisi dengan pemilu, pilpres atau apapun pemilihan itu, pilkada atau apapun. Pasca event-event itu semuanya kembali ke asal. Kita berbaur kembali. Ya, yang penting semuanya dilaksanakan dengan jujur dan adil. Betul. Jadi kalau dilaksanakan dengan lepas dari gejolak tidak adilan, merusak keharmonisan nantinya, berkepanjangan. Akhirnya berdampak kepada lain hal. Akhirnya memberi labelisasi. Labelisasi. Anda kelompok ini, saya kelompok ini. Betul. Ini merusak kedamaian dalam berbangsa dan negara. Dan sebenarnya negara kita juga sudah mewadahi itu semua. Ya. Dengan bukti bahwa semua umat beragama kita dengan nyaman untuk dan bebas untuk beribadah. Betul. Itu sebuah hak yang sudah diberikan negara gitu. Ya. Adanya FKUB dalam rangka apa? Menata supaya kehidupan beragama itu nyaman, damai. Mendirikan rumah ibadah di sini itu ada aturannya. Dalamnya aturannya, adakah pengikut daripada agama ini di sini, berapa jumlahnya diatur. Berdekatan dengan masyarakat sekitar bagaimana mengganggu, tidak. Betul. Ada aturannya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pendirian rumah agama ini, menerima atau tidak. Semuanya itu wujudkan tuh kedamaian dalam kehidupan beragama antar umat beragama. Dan saya lagi luar biasa, kedamaian ini bukan sesuatu yang hayal untuk kita raih. Karena konflik semua berawal minimal dari hal kecil dari kita sendiri, Ustaz. Dan luar biasa sekali saat diskusi kita pada hari ini dengan tema mewujudkan kedamaian. Jadi sudah berkesempatan untuk memberikan materi. Sekalipun ini status embun, tapi tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang senantiasa menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya kepada Ustadz Faisal pada hari ini. Dan pemirsa, tentunya kita harus memiliki kehendak yang baik. Kita percaya bahwa sesuatu yang baik itu justru lebih cepat menjalarnya daripada keburukan. Seperti halnya kita melemparkan batu kecil ataupun kerikil ke dalam sebuah telaga. Meski kecil, batu tersebut ketika masuk ke dalam air akan menciptakan sebuah lingkaran gelombang dari kecil kemudian lama-lama meluas. Begitulah juga dengan kebaikan. Dan pemirsa, berikut demikian Tetes Embun pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.